dapat silaturahmi, kita dapat menimba ilmu di dalam majelis dzikir rahmatan lil alamin yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho, Allah memberikan berkah, Allah memberikan kemudahan dalam kita bersama-sama menuntut ilmu di majelis dzikir rahmatan lil alamin ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat buat diri kita, buat keluarga kita, buat saudara kita, juga buat seluruh umat manusia pada umumnya. Mudah-mudahan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi keinginan dari guru kita, agar kita selalu menjadi pejuang, kita selalu menjadi khalifahnya Allah, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan apabila kita menemukan kesulitan. Saudara-saudaraku semua yang saya cintai, marilah pada kesempatan ini saya pribadi mengajak kepada, khususnya diri saya pribadi, umumnya kepada saudara-saudara saya semua, marilah kita selalu mengingat apa yang telah diajarkan oleh guru kita, apa yang telah diajarkan oleh orang tua kita. Tentunya intinya adalah bagaimana kita selalu dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita tidak boleh meninggalkan Allah. Kita tidak boleh meninggalkan sifatnya Allah. Tentunya sering sekali guru kita ajarkan, sering sekali guru kita ingatkan bagaimana cara, bagaimana melatih diri kita untuk selalu zikrullah, untuk selalu ingat Allah dalam keadaan apapun. Saudara-saudaraku semua yang saya cintai, yang tidak saya sebutkan satu persatu, sebelumnya saya memohon maaf apabila saya pribadi jarang untuk sowan ke majelis ini. Sekali lagi itu memang karena kekhilafan saya, kebodohan saya, tapi percayalah bahwa itu tidak akan mengurangi kecintaan saya, tidak akan mengurangi keyakinan saya bahwa apa yang telah kita pelajari bersama di sini, apa yang telah beliau perjuangkan, insya Allah bahwa itu semua merupakan satu-satunya jalan bagaimana kita menjadi satu, bagaimana kita menjadi apa yang dimaui oleh Allah. Karena berdasarkan beberapa pengalaman, berdasarkan beberapa apa yang telah saya tempuh sampai detik ini, banyak ilmu yang di luar, banyak ilmu yang beredar di luar umumnya. Tentunya bukan berarti ilmu mereka salah, tetapi bagaimana kita mengambil
nilai dari ilmu itu untuk menjadi apa yang disebut dengan zikrullah. Karena apapun ilmu yang kita dapatkan, apapun ilmu yang kita dengar dari luar, yang kita lihat, yang kita rasakan, tentunya hanya dengan zikrullah, hanya dengan dikembalikan kepada ilmunya Allah, ilmunya hidup Allah, maka semua akan menjadi sebuah pembenaran. Banyak contoh yang beredar di umumnya, tetapi yang harus kita pahami di sini adalah bagaimana kita menyikapi dari sebuah informasi, dari sebuah pembicaraan ataupun omongan dari luar, bagaimana kita menyikapi untuk bisa kita jadikan ilmu, bisa kita jadikan sebuah senjata, bahwa ilmu yang benar itu adalah ilmunya Allah, ilmunya hidup Allah. Semua tentu sama-sama saudara-saudaraku semua sudah mengetahuinya. Saya di sini bukan berarti ingin menggurui, bukan berarti ingin merasa lebih pintar, tetapi saya di sini hanya sekedar mengingatkan kembali. Tentunya apabila ada yang lupa, sama-sama kita sama-sama mengingatnya. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, pada malam ini sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tetapi ada juga beberapa hal yang mungkin saya sendiri belum patut untuk menyikapinya. Sebagai contoh, bagaimana saya mendengar informasi bahwa guru besar kita sedang melaksanakan program untuk sebuah penulisan untuk bagaimana agar ide-ide ataupun apa yang telah selama ini kita rasakan, apa yang selama ini bisa kita dapatkan dari selama kita belajar di majelis ini, sama-sama kita coba tuangkan. Karena apa? Beliau tentunya sudah 1000 langkah ke depan daripada kita. Beliau tentunya sudah memikirkan, beliau tentunya sudah melihat jalan apa yang sudah ada di depan, yang bisa kita ibaratkan beliau berbicara tentang keadaan di suatu wilayah, misalnya keadaan di daerah Blok M. Tentunya beliau sudah pernah ke Blok M, tetapi kita hanya sekedar baru diberikan gambaran bagaimana situasi untuk menuju daerah tersebut. Tentunya walaupun satu kata yang diucapkan guru kita, satu ucapan yang sama diucapkan oleh guru kita, saya yakin bahwa apa yang kita tangkap dari masing-masing isi kepala kita masing-masing berbeda. Sebagai contoh, misalnya beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Tentu perkataan beliau itu sama, Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi
saya yakin yang diterima oleh akal pikiran kita, angan-angan kita satu dengan yang lain pasti akan berbeda. Sebagai contoh, saya mendengarkan, saya melihat dari beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tentu saya mempunyai pandangan yang berbeda. Begitu juga saudara kita Hasan pasti juga mempunyai pandangan, perasaan, pemikiran yang berbeda. Juga seperti dengan Pak Beni, Pak Ujo, Pak Ulil, dan semuanya pasti masing-masing berbeda isi memahami dari Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Nah, disinilah kita memerlukan satu kunci untuk menyamakan persepsi. Bagaimana? Tentunya dengan selalu kita menanamkan kalimat Allah baik dalam angan-angan, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam hawa nafsu kita, dalam hati kita. Selalu kita mencoba mengisi dengan kalimat Allah. Kalimat Allah yang seperti apa? Tentunya kalimat Allah yang hidup. Jadi perbedaan dari penafsiran, perbedaan dari pola pikir masing-masing itu bisa kita samakan dengan kalimat thayyibah ataupun kalimat Allah. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah, yang saya cintai, tentunya baik kepentingan, baik pemikiran kita semua yang berangkat dari rumah menuju ke majelis ataupun yang mempersiapkan diri dari tadi untuk menghadiri majelis rutin setiap minggu ini tentu mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Tetapi alangkah baiknya bagaimana kita sama-sama introspeksi diri. Tentunya kegiatan semacam ini banyak sekali yang bisa kita pergunakan. Karena seperti halnya yang dikisahkan ataupun diriwayatkan dalam Al-Quran pun, kita mengenal bahwa setiap hari Jumat kita selalu melaksanakan sholat Jumat. Itu hanya sebagai contoh, hanya sebagai gambaran bagaimana kita selalu diingatkan oleh Allah untuk selalu kembali kepada kalimat ataupun kepada jalannya Allah. Tentunya pembelajaran seperti ini telah Allah tuliskan, telah Allah pikirkan jauh-jauh hari. Kenapa juga kita dalam setiap hari selalu diingatkan, selalu kita diwajibkan untuk introspeksi diri minimal 5 hari sekali, minimal 5 waktu dalam sehari. Tentunya kalau bisa saya ambil contoh, kenapa diperlukan sholat subuh, kenapa diperlukan sholat zuhur, kenapa diperlukan sholat asar, kenapa diperlukan sholat maghrib, kenapa diperlukan sholat isya, dan ibadah-ibadah yang lain. Tentunya hal ini adalah bermanfaat agar apabila di waktu kita
selama senggang antara subuh sampai zuhur kita melakukan sebuah kesalahan, kita melakukan sesuatu yang di luar dari jalurnya, bisa kita introspeksi diri. Kita bisa belajar untuk kembali lagi kepada relnya. Dimulai dari cara kita mengambil air wudhu, di situ sudah banyak sekali ilmu, banyak sekali manfaat yang diambil, baik itu secara fisik maupun zahir, baik dilihat dari ilmu kesehatan maupun ilmu-ilmu yang lain. Sudah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa di dalam kita melaksanakan sebuah ritual berwudu saja banyak sekali manfaatnya, baik manfaat kesehatan, manfaat pikiran dan sebagainya. Tentunya ditambah lagi dengan kita berdoa, kita mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, agar apabila seperti saya berikan contoh tadi, misalnya dalam waktu subuh sampai zuhur kita melakukan kesalahan, kita bisa introspeksi diri, kita bisa memohon ampun kembali, agar langkah kita depan diridhoi Allah, diberkahi Allah, selalu dalam keadaan yang benar. Begitu juga dalam senggang antara zuhur ke asar, kita banyak melakukan kesalahan, kita introspeksi lagi, kita ambil air wudhu lagi, kita sholat asar kembali, selalu seperti itu rutinitas. Itulah sekedar sedikit manfaat. Kenapa Allah memberikan semacam perintah ataupun memberikan semacam wahyu kepada Kanjeng Nabi Muhammad agar selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Itu hanya satu dari manfaat. Tentunya kalau kita berbicara manfaat ilmu yang diberikan oleh Allah kepada apa yang menjadi perintah Allah itu tentu tidak bisa kita tulis atau kita gambarkan satu persatu. Yang ibarat semua pasti sudah mendengar bahwa seandainya air lautan dibuat menjadi tinta, tentu tidak akan bisa menulis berapa kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Itu manfaat dari kenapa kita dalam satu hari selalu diberi perintah untuk sholat 5 waktu. Itu sebenarnya hanyalah introspeksi, adalah mengingatkan kembali agar kita selalu dalam ilmunya Allah, kita selalu dalam keadaan berzikir, kita selalu dalam keadaan ingat, kita selalu eling. Begitu juga dalam seminggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kembali lagi kita diperintahkan dalam Al-Quran kita selalu berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Kita tahu bahwa kalau kita mendengarkan khotbah sholat Jumat, tentunya kalimat yang pertama disampaikan oleh khotib itu adalah ittaqullah, bertakwalah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita bertakwa agar kita tetap menjadi seorang yang muslim. Apa itu yang seorang yang muslim? Tentunya adalah orang yang hidup dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai keislaman. Jadi kita setiap hari selalu diberikan perintah oleh Allah, selalu introspeksi minimal 5 kali dalam sehari. Terus dalam seminggu juga kita introspeksi. Nanti ada 2 pertemuan yang besar, itu seluruh dunia itu nanti, yaitu adanya pas
Idul Fitri dan Idul Adha. Dan itu pun kembali kepada diri saya, masih banyak kita sering lalai, kita sering ingkar, kita masih mempunyai sifat iri, dengki, sombong kita, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Guru kita selalu mengajarkan untuk sholat malam, sholat tahajud. Itu janganlah itu dijadikan beban, tapi jadikanlah itu sebuah kebiasaan. Karena kalau kita melihat dari omongan atau wasiat atau istilahnya nasihat dari para kiai, para ulama, lebih enak dipaksa untuk baik daripada dibiarkan untuk hidup yang tidak baik. Jadi walaupun awalnya dipaksa, tapi yakinlah bahwa itu adalah sebuah kenikmatan yang Allah janjikan. Saudara-saudaraku semua, tentu saya di sini berbicara, saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, bukan berarti saya ini menggurui, bukan. Karena jujur, mungkin di antara semua yang kumpul di sini, mungkin sayalah yang paling kotor, sayalah yang paling banyak dosanya dibandingkan dengan kalian yang rajin di majelis, rajin berzikir, rajin sholat tahajud. Tentu saya tidak ada apa-apanya. Saya yang banyak dosa, saya memohon maaf kepada saudara-saudaraku semua apabila saya secara lahir batin, baik saya disengaja maupun tidak sengaja, melukai hati kalian. Saya mohon maaf. Dan saya berbicara di sini sebenarnya ini adalah berbicara menggurui saya sebenarnya. Artinya saya berbicara ini, siapa yang dituju itu khususnya itu saya pribadi. Mungkin kalau misalnya ada manfaat, silahkan ambil. Tetapi seandainya ada kesalahan, sekali lagi saya memohon maaf, karena saya di sini benar-benar merasa bahwa ibarat santri, ibarat murid, sayalah yang paling badung, sayalah yang paling nakal, tidak nurut sama orang tua. Tapi yakinlah bahwa hal tersebut tidak akan melunturkan keyakinan saya mencintai ajaran ini. Sekali lagi saya mohon maaf, saya berbicara di sini memang sudah merupakan perintah dari guru besar. Karena dulu waktu saya nyantri pun, apapun yang dilakukan guru, kita mencoba untuk belajar taat, kita mencoba belajar untuk patuh. Itu aja mungkin dari saya. Tidak banyak yang saya bicarakan, tetapi saya berterima kasih kalian sudah menerima saya kembali. Ibaratnya dari luar saya penuh lumpur, ibaratnya di sini saya mencoba untuk mandi kembali, untuk membersihkan diri kembali. Itu saja dari saya. Mungkin nanti akan disambung oleh rekan-rekan yang lain untuk mengisi sesuatu yang lebih bermanfaat. Sekali lagi saya pribadi dari lubuk hati yang paling dalam mohon maaf lahir batin, mohon maaf jiwa raga saya, mohon maaf jasmani dan rohani saya kepada kalian. Seandainya saya mempunyai
mempunyai kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum